Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal amrun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan
puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita kesehatan, dan masih senantiasa mencurahkan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih bisa melaksanakan satu kewajiban kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat buat junjungan Nabi besar kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasan, teladan yang terbaik bagi umat manusia sepanjang zaman. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi dibacakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa dialah yang telah menciptakan kematian dan telah menciptakan kehidupan. Untuk apa Allah ciptakan kematian dan untuk apa Allah menciptakan kehidupan itu? Ahsan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah, untuk menguji kalian siapa di antara hamba-hambanya yang melakukan amalan terbaik. Siapa yang terbaik amalannya, siapa yang berkualitas dalam amalannya. Bukan masalah kuantitasnya, akan tetapi kualitasnya yang berbeda. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Karena hidup kita ini, manusia di atas muka bumi adalah sementara dunia, sementara akhirat yang selamanya di atas sekarang. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidupnya manusia tidak akan pernah terlepas yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dunia ini memang adalah tempatnya manusia untuk diuji, jamaah sekalian. Sepanjang kita berada di atas dunia ini, di atas muka bumi, maka sepanjang itu pula lah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan ujian kepada manusia itu. Orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan ujian-ujian darinya. Hanya ada perbedaan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala atau musibah, hanya ada dua kemungkinan, jamaah sekalian. Kalau orang yang beriman diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, jamaah sekalian. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Wa lanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Pada Quran surah Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa akan kami uji kalian dengan keburukan, wal khair, dan kebaikan. Fitnah sebagai fitnah, wa ilaina turja'un, dan ingatlah bahwa kepada kami kalian akan kembali. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada pelajaran yang dapat kita petik dalam ayat ini, jamaah sekalian. Perlu kita memahami dan kita menyadari dalam hidup kita bahwasanya bukan hanya dalam bentuk kesengsaraan dan kesedihan ujian itu, akan tetapi juga bisa dalam bentuk kesenangan dunia yang Allah berikan. Oleh karena itu kita perlu untuk senantiasa
introspeksi diri kita masing-masing. Kita muhasabah diri kita masing-masing. Sejauh manakah amalan-amalan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya kadangkala Allah menguji kami dengan berbagai musibah dan berbagai macam nikmat untuk melihat siapa di antara hamba-hambanya yang bersabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang berputus asa dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa lagi? Untuk melihat siapa hambanya yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dan siapa yang ingkar atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita bersabar dalam menghadapi kehidupan ini. Karena itu tadi bahwa sepanjang kita hidup pasti akan ada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Baik itu berupa kesenangan yang kita inginkan, kesenangan yang kita idam-idamkan, dan kenikmatan yang kita dapatkan, juga dalam bentuk ketidaksukaan yang kita dapatkan, bahwa itu adalah ujian jamaah sekalian. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami berjumpa yang singkat pada kesempatan ini, bagaimana kita untuk menyikapi dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Yang pertama adalah kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lepaskan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Apabila kita ingat kepada Allah, insya Allah Allah pun akan mengingat kita. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, maka insya Allah ketenangan hidup yang akan kita jumpai jamaah sekalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah curahkan kepada kita. Ketika kita akan menghitung nikmat Allah jemaah sekalian, maka itu kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sungguh sangat mengherankan ketika kita baru diberikan ujian sedikit barulah kita menunggu jemaah sekalian. Jika kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah kita bertaubat, senantiasa berintrospeksi diri kita, muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah kita lakukan, sejauh mana keimanan kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi ini adalah peringatan buat kita semua. Mungkin ada dosa di antara kita yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan ketukan dan teguran-teguran sedikit kepada kita. Oleh karena itu, di saat-saat ini marilah kita untuk senantiasa introspeksi diri kita, muhasabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah bahwa ketika hamba itu bertaubat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah musibah dan bala akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu